Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa di acara dibacain berita untuk berita-berita berikut ini. Silakan Bang Kameramen. Baik Bung Alfian, ini lagi jadi berita internasional Bung Alfian. Katanya sih kearifan lokal Bung Alfian. Dari tribunjabar.id, Senin 21 Maret 2022. Sosok Raden Rara, pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022. Kepercayaan Jokowi tangani kasus Subang. Astagfirullah. 2022 masih ada beginian Bung Alfian. Gimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah terhina, dihina orang, dan resiko dihina di hari akhirat nanti semakin besar karena penampilan, penampakan, dan beberapa rangkaian yang terjadi di negeri ini penuh dengan indikasi kuat patut diduga merupakan sebuah amaliyah kemusyrikan yang kelihatannya ini harus dipahami. Musyrik dalam ajaran Islam merupakan dosa yang tidak berampun dan hanya punya satu tiket, fi nari jahannama khalidina fiha abada. Orang yang musyrik akan mendapatkan alamat cuma satu alamat, yaitu ke neraka yang telah disiapkan. Soal ini soal yang memalukan. Memalukan dan menunjukkan betapa ada pertanyaan serius. Mana fungsi Menteri Agamanya? Mana fungsi Menteri Pendidikannya? Mana fungsi-fungsi Watimpres yang diisi oleh orang-orang yang berilmu, yang menguasai kitab-kitab, yang menguasai prinsip-prinsip ketuhanan yang baik, keislaman yang baik. Ini artinya kita tidak bisa memberikan permakluman terhadap kemusyrikan yang nyata. Saya sebagai pribadi berlepas tangan dengan pemimpin yang seperti ini dan orang-orang yang membersamai mereka. Semoga kalau ada azab Allah, kami tidak termasuk orang-orang yang diberikan tiket ke neraka. Amin. Baik Bung Alfian, ini ada statement lucu Bung Alfian. Saya ngelihat dari status WA-nya Bang Jibril. Jangan percaya sama pawang hujan. Nahan kencing aja dia nggak bisa, apalagi nahan air hujan. Baik Bung Alfian, ini saya kutip lagi dari berita lain, yaitu dari detik.com. Nah, pawang hujan itu ternyata punya ritual dan mantra khusus. Dalam aksinya sebagai pawang hujan Mandalika, Rara juga tampak membawa alat-alat khusus seperti mangkok emas untuk meredakan hujan di area lokasi. Sesekali dia juga berhenti sambil membacakan mantra dan mengangkat alat-alatnya ke atas. Nah ini Bung Alfian, pertanyaan saya. Pawang hujan ini kan ada karena diminta Bung Alfian. Artinya pejabat kita masih ada yang klinik Bung Alfian. Wah ini gimana Bung Alfian? Mengelola negara tapi berbau dengan kemusyrikan. Ya ini kan sebenarnya bukan masih ada dan dominan. Berarti yang lain yang konon berbasis orang-orang yang mempunyai karakter keilmuan yang kuat, itu berarti secara tidak bisa dibantah mereka adalah bagian daripada itu semua. Karena dalam ilmu hukum, pembiaran merupakan sebuah pendukungan. Itu satu. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya menjadi satu feedback jenaka gitu. Kenapa harus mengulangi cara-cara yang tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan dunia apalagi akhirat? Benar Bung Alfian. Misalnya dulu orang katanya, wah ini kalau gini nanti ada dukun santet, dukun teluh, dukun apa. Buktinya kita dijajah Belanda lama. Berarti penggunaan pola-pola paranormal, pola-pola dukunisme itu merupakan penggunaan yang secara tradisional masa lalu pun tidak memberikan kemenangan dan keuntungan dunia, apalagi akhirat. Nah sekarang digunakan di saat seperti sekarang ini menunjukkan, kalau istilah Bung Rocky Gerung ini kedunguan kuadrat XN ini kan, berarti ini sangat memalukan. Dan yang jelas kita sebagai seluruh warga negara Indonesia, kita punya prinsip Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Ketuhanan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini merupakan sebuah pengingkaran daripada sila pertama, dan kita akan nyatakan bahwa ini harus kita nyatakan selesai di fase ini, di acara ini. Yang lainnya tidak boleh lagi. Iya, Bung Alfian. Kita berharap juga tidak ada lagi kemusyrikan yang dibungkus, Bung Alfian, dengan nama kearifan lokal. Jadi ada yang unik, Bung Alfian. Jadi kan waktu hujan turun nih, pawang hujan ini kan artinya gagal, Bung Alfian. Lalu diliput oleh, kalau nggak salah tuh Trans 7, kalau Trans 7 ya. Jadi reporternya, Bung Alfian, sampai ngomong, oh jangan diketawain, ini adalah pawang hujan kebanggaan kita. Nauzubillah min dzalik. Saya khawatir, Bung Alfian, tanpa sadar masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan kemusyrikan, Bung Alfian. Nah, lanjut saya bacakan beritanya yang dari Tribun Jabar tadi, Bung Alfian. Sosoknya menjadi pusat perhatian setelah dinilai berhasil memodifikasi cuaca untuk gelaran MotoGP tersebut. Padahal mah kacau, Bung Alfian. Raden Rara ditugaskan menjadi pawang hujan atas rekomendasi Menteri BUMN Erick Thohir. Tak hanya itu, ternyata diketahui Raden Rara juga merupakan pawang hujan kepercayaan Jokowi hingga ahli tarot yang turun tangan di kasus Subang di Jawa Barat. Nah, Bung Alfian, ini kan kasusnya lapangan MotoGP yang dia berharap atau dia menjadi pawang agar tidak hujan, Bung Alfian. Kok saya jadi curiga ya, Bung Alfian? Bisa jadi di hal lain, misalkan seperti pemilu, seperti apa, dukun ini bekerja juga, Bung Alfian. Gimana menurut Bung Alfian? Tidak perlu curiga, itu bisa dipastikan. Saya punya pengalaman selama 35 tahun sebagai aktivis politik praktis ya. Iya. Dukun ini merupakan sebuah permainan yang dipilih ya, oleh kelompok orang-orang yang memang menghalalkan segala cara, maka menggunakan tangan-tangan setan, tangan-tangan iblis. Ya katakanlah sampai hari ini kita tetap punya pertanyaan. 700 lebih petugas KPPS yang mati, itu kerja siapa? Bagaimana itu kombinasi antara kelompok operasi pembunuhan sistematis dan operasi pembungkaman yang menggunakan black magic, ilmu hitam, dan tentu melibatkan dukun-dukun jahat. Dan oleh karena itu, saya tegaskan saudara-saudara yang ada di barisan dukun-dukun hitam, dukun-dukun penjahat, teman-teman iblis, bahwa orang-orang beriman tidak ada takut sedikit pun kepada kalian, karena kami hanya berserah kepada Allah, dan kekuatan Allah tidak akan mungkin bisa dikalahkan apalagi oleh kalian yang jauh daripada hidayah Allah. Baik, Bung Alfian, ini ada berita lagi dari arahmah.id. Judulnya adalah Ritual Kendi IKN hingga aksi pawang hujan di Mandalika. PA 212 Indonesia masuk orde klinik. Saya kok menangkap begini, Bung Alfian ya. Mungkin untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini juga, Bung Alfian, semakin banyak orang bermusyrik ria, khawatir semakin banyak azab yang datang kepada negeri kita, Bung Alfian. Nah, apa nih nasihat Bung Alfian untuk anak muda kita yang mungkin dia tidak peduli, tidak aware dengan kejadian ini, dan akhirnya nanti mereka jadi membiarkan musyrik atau perbuatan syirik, Bung Alfian? Ya, yang pertama bahwa rezim ini sudah selesai ya. Iya. Nggak ada cerita penambahan, nggak ada lagi cerita pemilu, nggak ada cerita Anda sudah gagal dan fatal. Maka untuk ini mungkin kalau bisa dipercepat itu lebih bagus daripada harus nambah-nambah waktu. Yang kedua, ini merupakan isyarat bahwa negara ini dikelola tanpa ilmu. Karena tidak ada riset, tidak ada reasonable, tidak ada studi kelayakan, studi awal. Apakah yang berhubungan dengan ibu kota negara, apakah yang berhubungan dengan Mandalika, yang berhubungan dengan ya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, yang berhubungan dengan apa tuh yang kemarin ditutup itu sebuah proyek besar di Karawang itu kan. Ada sebuah proyek besar yang ditutup karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diteruskan. Nah, untuk generasi muda, kita mari ambil persiapan serius. Kita akan sudahi cara-cara klinik, cara-cara dukunisme, cara-cara tolol, cara-cara dungu,
cara-cara yang tidak bisa diteladani, maka kita akan menggunakan cara-cara yang diberkahi Allah. Siap. Dengan dasar ilmu, dasar teknologi, dasar kecerdasan, dan dasar pengetahuan hari ini, dan persiapan menghadapi akhir zaman yang tentunya akan jadi bagian daripada perjuangan generasi New Mind untuk Indonesia. Dan dibacain berita kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.